Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrat dengan NIM 21650045. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan program pertama pada slide 3, di mana program ini merupakan bahasa pemrograman C++. Di sini tertulis sebuah void tambah dengan parameter A dan B dengan bertipe data integer. Kemudian pada integer hasil A ditambah B, di mana parameter A dan B ini ditampung dalam variabel hasil. Kemudian cout ini adalah sebuah output untuk membaca sebuah program. Di sini outputnya yaitu penjumlahan A tambah B, di mana hasil A tambah B akan ditampung dalam variabel hasil. Kemudian void kurang. Void kurang di sini menggunakan parameter K dengan tipe data integer. Kemudian hasil K kurang 5 akan disambung dalam variabel hasil. Kemudian output pengurangan yaitu variabel K dikurang dengan 5 atau nilai konstanta, di mana hasil dari pengurangan akan ditampung dalam variabel hasil. Kemudian untuk parameter A dan B diganti menjadi parameter X dan Y. Kemudian pada void kurang juga parameter K akan diganti dengan parameter X. Di sini kita mendapat perintah untuk memasukkan angka pertama, dan saya akan memasukkan angka 8. Kemudian angka kedua adalah 3. Seperti pada perintah penjumlahan A tambah B, berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian pada perintah kedua yaitu 8 dikurang 5 dan hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir yaitu gets. Gets ini menandakan bahwa sebuah program telah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan program pada slide 4, yaitu fungsi C++ yang memanggil dari nilai. Contohnya yaitu integer sqr, di mana sqr ini memiliki parameter X dengan tipe data integer. Parameter X itu sama dengan X kali X, dan parameter X ini bernilai 10. Jadi 10 kali 10. Kemudian return. Return ini adalah pengembalian nilai. Kemudian masuk pada program utamanya, yaitu void main mempunyai variabel T yang bernilai 10 dengan tipe data integer. Kemudian output akar sqr seperti pada fungsi pertama, yaitu variabel X sama dengan X kali X atau 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian hasil dari X kali X ini terdapat pada variabel T, yaitu 10. Jadi akar 10 sama dengan jadi akar 100 sama dengan 10. Kemudian gets digunakan untuk mengakhiri sebuah program. Kemudian pada slide 5 yaitu fungsi C++ yang memanggil dari referensi. Nilainya yang disalin adalah alamat memori yang menyimpan nilai sehingga terjadi perubahan nilai pada parameter function. Maka secara otomatis nilai argumennya juga ikut berubah. Contohnya program integer tukar, di mana tukar ini memiliki parameter X dan parameter Y. Kemudian saya akan menjelaskan bagian utama program, yaitu void main. Void main mempunyai dua variabel dengan bertipe data integer, di mana variabelnya adalah variabel I menampung nilai 10 dan variabel J menampung nilai 20. Seperti pada hasil running di layar yang nilai awalnya adalah I sama dengan 10 dan J sama dengan 20. Kemudian setelah ditukar, nilai I akan berubah menjadi 20 dan J menjadi 10. Kemudian cout nilai awal yaitu nilai I dan nilai J, kemudian ditukar I dan J. Kenapa di sini menggunakan dan? Karena dan itu berfungsi untuk mengakses alamat memori. Karena memorinya yang
akan dipanggil, kemudian akan ditukar, yaitu nilai J diubah menjadi nilai I, dan I diubah menjadi nilai J. Kemudian gets ini adalah tanda program telah selesai. Kemudian pada slide 6 yaitu fungsi C++ dengan parameter nilai default. Nilai yang ditentukan oleh fungsi dan berlaku untuk fungsi itu sendiri. Seperti pada contoh program, double luas segitiga memiliki dua parameter, yaitu parameter alas dan parameter tinggi dengan tipe data integer. Dan parameter tinggi bernilai 10, di mana parameter default ini digunakan apabila pada saat fungsi hanya akan dikirimkan satu. Jika fungsi hanya mengirimkan satu parameter, maka parameter default akan digunakan. Namun apabila fungsi mengirim dua parameter, maka parameter default tidak akan digunakan. Seperti pada bagian utama program, yaitu default. Default di sini memiliki dua variabel, yaitu variabel A yang memiliki nilai 15 dan variabel T yang memiliki nilai 20. Cout luas segitiga. Cout luas segitiga A, T di sini akan memanggil sebuah fungsi. Ini memanggil dua parameter, jadi otomatis parameter default tidak akan digunakan. Luas segitiga dalam kurung A, T, jadi luas alasnya itu adalah 15, kemudian nilai T-nya adalah 20. Kemudian pada cout nilai segitiga yang kedua dia hanya memanggil satu parameter, yaitu alas. Jadi cout yang kedua ini dia menggunakan parameter default. Jadi alasnya 15 dan tingginya 10. Jadi hasilnya luas segitiga sama dengan 150 dan luas segitiga sama dengan 75. Kemudian pada slide 7 yaitu fungsi dalam Java. Fungsi yaitu sebutan untuk fungsi yang mengembalikan nilai seperti yang kita lihat di sini. Ada public static fungsi 1 di mana programnya itu adalah panggil fungsi. Isi dari fungsi ini yaitu system out println, di mana fungsi ini adalah belajar bahasa Java. Kemudian pada fungsi utamanya di sini akan memanggil nama program yang di atas tadi itu, yaitu panggil fungsi. Maka ketika di running akan muncul hasil belajar bahasa Java. Kemudian pada slide 8 yaitu fungsi Java dengan parameter. Parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Parameter berperan sebagai input dan fungsi. Pada contoh program yaitu public class fungsi 2, di mana fungsi di sini untuk menuliskan sesuatu. Jadi kita tidak perlu menuliskan system out println atau system out println. Kita tinggal membuat sebuah fungsi untuk menuliskan sebuah pesan, yaitu static void panggil fungsi. Jadi nama programnya yaitu panggil fungsi string ditulis system.out.print dalam kurung tulis. Kemudian tulis. Kemudian public static void main. Di sini kita akan memanggil nama program yaitu fungsi. Kemudian kita akan memasukkan sebuah kata yang akan kita tampilkan pada layar nanti saat di running. Di sini panggil fungsi, saya belajar, kemudian panggil fungsi belajar Java. Nanti pada saat di running, maka akan muncul saya belajar bahasa Java. Kemudian pada slide 9, fungsi Java dengan mengembalikan nilai. Fungsi memproses data yang diinputkan melalui parameter. Kemudian fungsi harus mengembalikan nilai agar dapat diolah pada proses berikutnya. Pada contoh programnya, public class fungsi 3 static integer luas persegi dengan parameter panjang sisi dengan tipe data integer. Kemudian integer luas sama dengan panjang sisi kali sisi. Return luas. Pada hasil ini
yaitu sistem out print line luas persegi dengan panjang sisi 6 sama dengan plus luas persegi sama dengan 6. Jadi nilai 6 ini akan dikembalikan pada parameter panjang sisi. Kemudian seperti rumus di atas, yaitu integer luas sama dengan panjang sisi kali panjang sisi, maka 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi seperti yang kita lihat pada hasil runningnya, yaitu luas persegi dengan panjang sisi 6 sama dengan 36. Kemudian pada slide terakhir, yaitu fungsi Java yang memanggil fungsi yang lain. Jadi dalam sebuah bahasa pemrograman Java, C++ ataupun C, itu bisa memanggil fungsi lain seperti pada contoh program ini, yaitu public static void main string integer s sama dengan 25, kemudian integer luas sama dengan luas kubus. Sistem out print line luas kubus sama dengan panjang sisi 25 sama dengan plus luas. Jadi luas di sini itu adalah variabel, kemudian luas kubus ini merupakan fungsi. Luas kubus integer sisi 6 kali luas persegi, di mana sebelum luas kubus atau 6 ini dikali dengan luas persegi. Kita harus mencari luas persegi terlebih dahulu, seperti pada pertengahannya, yaitu static int luas persegi dengan parameter sisi, yaitu return sisi kali sisi. Jadi luas persegi kita harus mencari nilainya terlebih dahulu dengan cara sisi kali sisi. Kemudian setelah mendapatkan hasilnya, maka 6 dikali dengan hasil kali sisi, jawabannya seperti pada layar hasil running.